Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yori Mulia Ariana dari kelas Manajemen 503. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan UAS, yaitu Manajemen Risiko. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Insinyur Goklas Yahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak Wisorek Kosmala 2020 pasca COVID-19 dari Journal of Risk and Financial Management atau MDPI yang dipublikasikan 16 Desember 2020. Latar belakang masalahnya yaitu waktu pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa banyak organisasi belum memiliki kesiapan manajemen risiko yang memadai untuk menghadapi risiko ekstrim yang berdampak lintas fungsi seperti gangguan operasional, rantai pasok, dan kondisi keuangan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya peninjauan kembali praktik IRM agar lebih mampu menangani ketidakpastian besar dan risiko sistemik. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi tantangan dan peluang IRM pasca pandemi serta merumuskan agenda penelitian yang relevan untuk pengembangan IRM ke depan. Metode yang digunakan yaitu kajian konseptual dan tinjauan literatur itu mengkaji pemikiran dan temuan penelitian terkait IRM, kemudian menyusun arah dan topik riset kelanjutan. Lalu hasilnya menegaskan pentingnya IRM yang lebih terintegrasi dengan strategi organisasi, tidak semata bersifat kepatuhan. Studi juga mengemukakan sejumlah area penelitian seperti penguatan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pelaporan risiko, serta keterkaitan IRM dengan penciptaan nilai perusahaan. Lalu untuk implikasinya, organisasi perlu memperkuat IRM sebagai sistem yang strategis, terintegrasi, dan berorientasi nilai. Bagi akademisi, artikel ini menyediakan kerangka topik yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian IRM pasca pandemi. INLI 2021 Kerangka Manajemen Risiko Cyber dan Analisis Biaya Investasi. Yaitu latar belakang masalahnya yaitu perkembangan transformasi digital meningkatkan paparan organisasi terhadap serangan cyber. Di sisi lain, organisasi sering mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pengendalian keamanan dan besaran investasi yang proporsional terhadap tingkat resiko. Tujuan penelitian yaitu menyajikan kerangka manajemen risiko cyber, menjelaskan proses penilaian risiko, serta memberikan pendekatan dalam evaluasi biaya investasi keamanan cyber secara berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan secara konseptual praktis, yaitu pengembangan kerangka kerja dasar, literatur, dan praktik manajemen, disertai ilustrasi penerapan untuk mendukung pemahaman implementasi. Untuk hasilnya, kerangka kerja manajemen risiko cyber yang membantu organisasi menilai risiko, menetapkan pengendalian, memantau perubahan profil risiko, serta mengaitkan keputusan investasi keamanan dengan potensi kerugian yang dapat terjadi. Lalu untuk implikasinya, kerangka kerja dapat digunakan manajemen untuk menyusun program keamanan siber yang berbasis risiko, menentukan prioritas kontrol keamanan, dan merencanakan investasi keamanan secara lebih rasional serta terukur. Untuk Sihan dan kawan-kawan 2021, kerangka kuantitatif bukti untuk klasifikasi dan asesmen risiko cyber, yaitu bersumber dari Journal of Risk Research dari tenphonline.com. Untuk latar belakang masalah, penilaian risiko siber kerap terkendala keterbatasan data historis
Sementara ancaman cyber berkembang dengan cepat. Metode penilaian risiko tradisional yang mengandalkan frekuensi dan dampak berbasis data masa lalu sering kurang memadai untuk konteks risiko cyber. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan kerangka klasifikasi dan penilaian risiko cyber berbasis pendekatan multi kuantitatif sehingga efektivitas penilaian pencegahan dan mitigasi dapat dianalisis secara lebih sistematis. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan BOTI, yaitu memetakan hubungan antara sumber ancaman, kejadian puncak atau top event, konsekuensi, serta pengendalian pencegahan dan mitigasi. Untuk hasilnya, yaitu kerangka yang memungkinkan organisasi mengklasifikasi risiko cyber serta menilai kontribusi berbagai pengendalian dalam menurunkan probabilitas kejadian atau mengurangi dampaknya, sehingga penilaian risiko menjadi lebih informatif. Untuk implikasi, kerangka ini relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko cyber, termasuk penentuan prioritas pengendalian, evaluasi efektivitas kontrol, kebutuhan pihak industri yang melakukan penilaian risiko, misalnya asuransi cyber. Untuk resiliensi jaringan, rantai pasok, dan propagasi gangguan. Yaitu yang pertama, latar belakang masalah gangguan pada satu titik dalam rantai pasok dapat menyebar ke titik lain sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar. Banyak pengukuran resiliensi rantai pasok belum sepenuhnya memasukkan dampak propagasi gangguan, sehingga evaluasi resiliensi dapat menjadi kurang akurat. Untuk tujuan penelitian, menyusun metode evaluasi resiliensi jaringan rantai pasok yang mempertimbangkan propagasi gangguan dan menilai kinerja resiliensi pada berbagai struktur jaringan. Untuk metode yang digunakan yaitu pengembangan sejumlah metrik resiliensi, penggunaan simulasi gangguan, serta pemulihan pada beberapa struktur jaringan rantai pasok. Metode diuji pada konteks jaringan yang mempresentasikan kondisi nyata. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa struktur jaringan mempengaruhi resiliensi secara signifikan. Beberapa struktur jaringan memiliki kemampuan lebih baik dalam mempertahankan kinerja saat terjadi gangguan dan lebih cepat pulih setelah gangguan. Untuk implikasi, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk merancang jaringan rantai pasok yang lebih tangguh. Misalnya melalui pengaturan struktur jaringan, strategi redundansi, diversifikasi pemasok, serta perencanaan pemulihan pasca gangguan. Reinders, Solsmaker, and Van Dijk. Climate Risk Stress Testing atau CRST, tinjauan kritis dan klasifikasi. Bersumber dari Journal of Climate Finance. Untuk latar belakang masalah, perubahan iklim menimbulkan risiko transisi, misalnya perubahan kebijakan energi dan harga karbon, dan risiko fisik, misalnya bencana alam, yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan. Berbagai pendekatan stres tes iklim telah berkembang, namun terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pendekatan dapat meremehkan besaran risiko sistemik yang mungkin terjadi. Untuk penelitian bertujuan mengkaji pendekatan CRST yang ada, mengklasifikasikan jenis skenario dan metode CRST, serta mengidentifikasi kelemahan utama dan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan yaitu tinjauan kritis dan klasifikasi konseptual atau critical survey and classification terhadap literatur CRST, termasuk pemetaan terhadap tahapan pemodelan iklim ekonomi keuangan dan pengelompokan atau tipe shock. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa sejumlah model CRST masih memiliki keterbatasan. Misalnya granularitas data yang rendah, cakupan kanal risiko yang belum luas, serta kurangnya mekanisme umpan balik atau feedback. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan estimasi risiko menjadi terlalu rendah. Untuk implikasinya, regulator dan institusi keuangan perlu mengembangkan CRST yang lebih komprehensif, antara lain meningkatkan granularitas, memperluas cakupan aset dan kanal risiko, serta memasukkan umpan balik dalam sistem keuangan agar kebijakan manajemen risiko iklim lebih tepat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.